Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di acara podcast Idi Jabar Besti bersama Sehat Teman Idi Jabar. Halo Besti semua, seluruh Jawa Barat, seluruh Indonesia. Hari ini kita akan mengangkat kembali tema yang selalu baru dari Idi Jabar. Hari ini kita kedatangan pembicara kita Dr. Haji Dadang Rukanta, spesialis ortopedi konsulen dan salah satu juga pengurus di Idi Jabar. Perkenalkan saya Dr. Garna, pengurus Idi Jabar juga. Alhamdulillah hari ini kita mengangkat tema pengaruh Al-Quran dan ibadah Ramadan terhadap kesehatan tubuh manusia. Ya dok ya, Dr. Dadang. Siap, insya Allah Dr. Garna. Gimana dok puasanya dok? Alhamdulillah, udah hampir seminggu nih ya. Seminggu dok ya dok, hari 10 hari pertama dok ya. Iya. Seperti kita ketahui 10 hari pertama ini puasa ini banyak banget pahalanya dok ya. Rahmatnya juga dok ya. Nah kita gimana nih dok mengetahui untuk warga Jawa Barat dan seluruh Indonesia ini baik mengetahui aspek Al-Quran terhadap tubuh kita yang ternyata sangat luar biasa dok. Betul, Silahkan betul. Dadang dok. Baik Dr. Garna. Oke sahabat Besti semua, bersama teman Idi Jabar, bahwa saya bersyukur Idi Jabar mengangkat tema ini di bulan yang penuh mulia ini, bulan Ramadan ya. Kita tahu bahwa Allah menjadikan satu bulan di antara 12 bulan Ya. Dr. Garna, Ya dok. bulan puasa, bulan Ramadan. Dari 12 itu. Nah, ini ada rahasia. Kenapa kok ada satu bulan yang Allah bikin, bahkan dalam hadis, dalam Quran itu juga disebutkan sampai pahala puasa Ramadan itu ada Allah yang menjadikan. Oh subhanallah. Ya, gitu ya. Dalam hadis yang terkenal, man samana rabbana iman wahtisaban ghafirallahu. Barang siapa yang saum Ramadan dan beriman karena Allah dan mengharap ikhlas Allah, diampuni. Sehingga di ujung Ramadan itu disebutkan sebagai fitrah kan itu. Ya. Nah, ini rahasia ini. Fitrah itu tidak hanya, manusia kan tidak hanya fisik, jadi ada psikis kan, spiritual. Jadi kalau kita lakukan Ramadan dengan cara yang benar, insya Allah di akhir Ramadan itu fitrah. Nah, dan ini juga buat kita, buat para ahli, saya Dr. Garna itu bagian dari tasyakur juga, tafakur lah katakan. Kita bersyukur ya punya tubuh manusia sehat, Iya, dok. diciptakan sebagai makhluk yang menjadi khalifah di muka bumi. Umat Islam itu pasti paham bahwa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah. Betul dok. Amma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah dan khalifah. Kalau dalam rujukan tafakur itu di dalam surat Ali Imran kan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan. Jadi di sini katakan bahwa sesungguhnya di antara penciptaan langit dan bumi ada tanda-tanda untuk bersyukur bagi orang yang berilmu. Albab itu ayat pertama 190. Ayat kedua yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah, zikrullah, pada saat dia berdiri, duduk dan berbaring dan bertasyakur, sehingga dia mengatakan ma khalaqta hadza batilan. Jadi kalau saya punya ilmu kedokteran, ilmu ortopedi, ilmu kedokteran sering jaga, itu bagian tafakur, tadakur kita. Betul dok. Dan kita kan sering mengalami kejadian, wah kenapa ya begini ya, kok bisa sembuh? Nah itu Kenapa? dia, dok. Nah, itu bagian kita tuh, wah Allah tuh menciptakan. Kalau Kadang bahasa kita Qurannya, lupa dok ya. nah, tapi kan dengan sebutan Dr. Garna ketika jaga orang heart rate-nya tinggi, tiba-tiba suntik dengan atropin jadi membaik. Oh iya. Itu wah alhamdulillah baik. Itu bagian dari dalam bahasa Quran Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Cuman dalam bahasa gaulnya wah membaik. Nah, kalau membaik itu bersyukur. Nah, kita ingin bersyukur gitu. Iya. Menemukan sunatullah atau peristiwa-peristiwa keilmuan kita dalam kehidupan sehari-hari, membuat kita itu harusnya wah benar ya. Kita nanti kalau orang yang heart rate tinggi dikasih atropin membaik, tensi rendah kasih endorfin epinefrin naik, kita berapa? Alhamdulillah membaik. Itu bagian dari tasakur. Jadi kalau kita terlibat dengan profesi kita, kejadian yang spektakuler menurut keilmuan itu bagian dalam agama namanya Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka. Ya Allah, apa yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Nah, itu yang ingin saya ajak. Teman Besti kan pasti ada yang dokter, ada yang profesi ada yang profesi lain dokter, selain dokter, bisa medis dok ya. Nah, sebagai orang muslim, rasa syukur itu bisa mulai dengan Quran. Karena Quran kan la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam surat Al-Baqarah pernah gitu kan. Aku ciptakan kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang takwa. Nah, itu
Intinya itu sebenarnya. Kalau kita mendalami Quran, yakin itu akan menemukan tadi peristiwa-peristiwa yang wah ternyata kalau TBC dikasih 9 bulan tuh hilang betul hukumannya. Iya. Meskipun lama orang kadang lupa. DO ya, drop out. Betul dok, betul dok. Drop out. Jadi di sini kita bakal bahas tentang Quran dok ya, Ya, dan efek terhadap Quran, kesehatan ya. tubuh dok ya. Mulai di situ, karena Oke. buat kita makan di bulan Ramadan harus banyak baca Quran. Betul dok, betul dok. Dan di Quran ada sebutan memang dalam ayat Al-Isra 82 tuh wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin khasar. Jadi kalaupun kita emang ada di Quran itu yang mengatakan ada ternyata. Ada dok ya. Dan tidak aku turunkan Quran menjadi penawar syifa dan rahmat bagi orang-orang yang percaya beriman. Bagi orang yang tidak percaya tidak akan dapat. Percaya beriman dulu. Jadi kalaupun kita cari-cari ada itu surat yang sering diberikan sebagai rujukan bahwa Al-Quran itu adalah syifa penawar. Para ahli, para tafsir, ahli tafsir menerjemahkan syifa itu bisa penawar untuk penyakit fisik dan psikis. Ya, fisik itu bisa ya tubuh kita fisikan gitu. Iya. Kalau Ibnu Katsir bahwa Al-Quran itu bisa sebagai menghilangkan penyakit hati, penyakit was-was, ragu, kemudian gelisah, tidak bahagia lah. Kita kan hidup terkadang ingin bahagia ya. Betul dok. Nah, Quran menawarkan salah satu kalau padilah Quran di samping yang banyak lagi adalah membuat bahagia. Subhanallah. Yang lain, Asy'okani contohnya bicara bahwa Quran pun bisa menyebut sebagai zat fisik, zahir. Nah, itu keahlian kita. Saya akan bilang bahwa bagaimana Al-Quran secara keilmuan bisa menjadikan fisik kita tuh bahagia. Ilmunya sudah ada sebenarnya. Ya, jadi kalau saya dulu sering ngaji kemudian diberikan oleh para ilmu, ketemulah surat Al-Tarudu ayat 28. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum. Alladzina amanu dan orang yang beriman wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Dan orang-orang yang beriman akan tenang hatinya ketika zikir pada Allah. Subhanallah. Mengingat Allah. Tiap hari tuh ya, zikir ya. Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Sungguh dengan zikir pada Allah dia akan tenang hatinya. Nah, ini petwanya ini. Itu dia dok, berarti kita lupa dok ya harus zikir tiap hari dok biar tenang. Dan zikir itu bukan berarti hanya kita baca ini. Apa tuh dok? Tasbih. Apa aja dok? Semua yang mendekatkan pada Allah itu zikir. Saya operasi. Jadi bukan cuma tasbih, habis sholat itu zikir, tapi ternyata ada yang lain dok ya? Ya, para ulama menerjemahkan zikrullah itu luas. Luas. Ibadah mahdo, sholat, puasa, zakat, gorih mahdo. Gorih mahdo itu profesi kita. Kita mengoperasi, saya mengoperasi misalkan. Ketika lihat, wah ini kemarin 6 bulan yang lalu tulangnya berantakan, setelah dibuka, nyembuh. Itu bagiannya masya Allah. Maholak tahap zikir. Gitu. Asal tahu ilmunya. Nah itu saya dia. Tahu wah kalau bone healing tuh gini. Wah ini siapa yang menggerakkan osteoklas tuh? Wah pasti ada. Nah itu zikir. Profesi namanya. Iya, dok. Boleh sih zikir lain, sholat, syahadat. Mungkin puasa. Sobat Besti juga banyak yang belum mengetahui nih dok ya. Ternyata zikir itu tidak hanya sekedar habis sholat. Saya setuju. Pakai tangan, pakai tasbih, ternyata zikir tuh ada yang lain. Nah ini dia nih, Dokter Dadang memaparkan di acara Besti ini tentang zikir. Berarti zikir tuh banyak dok ya. Zikir itu betul dok. Bayangkan kalau dokter ya 24 jam banyak pasien. Nah itu nggak sempat zikir yang lain. Betul. Pakailah zikir. Kadang kelewat sholat juga dok. Pakai zikir profesi. Zikir apa dok? Profesi tadi. Profesi, oke. Caranya memahami ilmunya dan tetap ini karena Allah. Karena Allah. Ya, betul. Tidak aku ciptakan penyakit dengan obatnya. Subhanallah. Dan jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ya. Jadi kalau dokter berpikir bahwa yang menyembuhkan bukan kita kan? Bukan, betul. Ada yang zat maha tinggi. Nah, kalau itu terlibat, itu bagian zikir. Bahkan Allah janjikan kalau dia berzikir terus dengan cara yang benar, bertambah imannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatul imanan. Jika kita terlihat kekuasaan Allah dalam profesi kita, zadatul imanan. Itu zikir. Zikir dok ya. Jadi sahabat Besti jangan khawatir kalau yang penting yang wajib tunaikan. Ya kalau misalkan telat karena kesibukan, Allah Maha maklum bahkan bisa rukso. Tapi tadi itu hati terlibat ketika dok ya bekerja. Wah, di profesi kita. Hati dok. Oke. Siap, dok. Oke, jadi kuncinya tatmain tadi. Dan tatmain ini dalam bahasa kedokteran adalah balance tadi. Jadi tatmain itu kan kalau dalam otot kan fleksibel. Seimbangan dok ya. Equilibrium betul. Dan keseimbangan. Kalau seimbang kan nyaman ya. Tidak stres, tidak depresif, tidak juga excited. Itu bagian dari ini. Dan dalam agama kita, petway-nya adalah ilmu yang disebut namanya adalah
ilmu neuropsikoimunologi. Ada ilmu namanya, mungkin sahabat Besti juga belum ada yang tahu, ilmu yang disebut neuropsikoneuroimunologi. Psikoneuroimunologi. Ini agak susah. Ini ilmuwan neuroimunologi. Imunologi. Ada 3 blok: psikologis, neurologis, dan imunologis. Nah, ilmu ini meneliti bagaimana pengaruh dari kegiatan-kegiatan tubuh kita terhadap kegiatan yang disebut menah tadi ya. Ya. Bisa lihat di sini ada bukan ya? Oke nih agak hang. Di psikoneuroimunologi itu ada yang nanya tuh ya. Sudah ada yang nanya. Di psikoneuroimunologi itu bahwa antara brain, endokrin dan imunologi ada hubungannya dengan faktor psikis kita. Jadi kalau kita stres, kan sudah tahu kalau stres ada sakit mah, betul dok. Sakit jantung dan sebagainya. Kepala dok ya. Kepala, migrain, pusing. Nah kalau kita bisa membuat tatmain tadi, stresnya terkendali dengan tatmain tadi, tumanina itu, maka akan menimbulkan hormon dopamin, endorfin, kemudian oksitosin, hormon kebahagiaan dok ya. Hormon kebahagiaan. Betul. Itu targetnya. Ya. Jadi kalau kita bisa menstimulasi hormon kebahagiaan, maka itu akan menyebabkan kita merasa bahagia. Yang kedua, kan dopamin sama itu juga endorfin, yang lain hormon kebahagiaan itu bisa meregenerasi. Ya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Soleh di Airlangga, kemudian Hajah Fatimah di UKM Malaysia. Kalau kita browsing banyak lah hormon kebahagiaan, misalnya hubungan antara zikir dengan kebahagiaan, itu banyak. Hubungannya dari saat itu bahwa endokrin hormon akan terstimulasi dengan baik sehingga maka terjadilah kebahagiaan tadi. Nah di bulan Ramadan kan, itu dong. Dari mulai tanggal 1 tinggal 30 tuh kaya dengan ibadah. Nah itu dia dong. Bahkan Allah bilang setan dibelenggu, sholat sunat pahala digandakan. Kemudian saum adalah aku yang memberikan pahalanya. Dan ternyata juga saum itu kalau diteliti, ketika kita saum dengan cara yang benar, maka timbul regenerasi GI tract. Jadi usus kita tuh segar kembali. Segar kembali ya. 11 bulan menggiling makanan rusak. Ada kerusakan, misalnya ada reparasi harian. Tapi dengan sebulan saum itu lebih fresh. Tapi dengan syarat ketentuan berlaku, ada SOP-nya. Ada SOP-nya dok ya. Kan sering gitu. Ketentuan berlaku Besti. Iya, Besti harus tahu bahwa yang namanya aturan ibadah itu ada aturannya. Ini kan ada ibadah mahdohnya kan. Iya betul. Ibadah yang ada, misalnya saum jadi saja. Kalau saya yakin bahwa Dokter Garna, kita mau melakukan suatu prosedur treatment misalkan. Kalau treatmentnya kita masih berupa semau kita, nggak akan tercapai. Tapi kalau ikut algoritma untuk penanganan gagal jantung, berhasil biasanya. Berhasil. Nah ini juga sama. Betul. Untuk berhasil menjadi Ramadan tuh fitrah di akhir Ramadan, ada SOP dan SK. Ya betul dok. Seperti yang Allah janjikan dok ya, bahwa kita nanti bakal mendapatkan yang fitri di akhir Ramadan ini. Fitri Dokter Garna. Semua Besti kita harapkan semua fitri setelah Ramadan. Ini kuncinya nih ya, kuncinya ini nih. Seperti apa nih? Ini udah nggak apa-apa, udah seminggu, tapi ada 2 nggak apa-apa dok. 3 minggu lagi. Jadi yang pertama adalah dalam tadi ya, man sauma Ramadana iman wahtisaban. Barang siapa saum beriman dan ikhlas karena Allah, maka dia akan dapat Allah. Jadi psikoneuroimunologi Fatway ini menggambarkan bagaimana hubungan tadi. Jadi yang pertama adalah beriman dulu Dokter Garna. Harus percaya bahwa yang namanya beriman dulu. Iya, yang namanya perintah saum itu perintah yang memang ada manfaat. Betul dok. Perintah Allah, samina wa atona. Yang kedua adalah harus dia berniat, ya. Berniat. Berniatnya itu ya banyak cara lah ya. Banyak cara yang dilakukan oleh ada yang bilang harus sebulan sekali di awal boleh. Ada yang bilang tiap hari boleh. Yang penting dia berniat, saya akan tadi ya, waman sauma Ramadana iman wahtisaban ghafirallahu. Jadi berniat untuk saum. Itu masing-masing tergantung orangnya lah ya, berbeda aja. Berniat dok ya. Berniat ya. Nah, yang kedua setelah beriman, niat ikhlas karena Allah, baru SOP sunnah Rasulullah. Sesuai sunnah. SOP tadi. Contohnya misalkan di ibadah saum ya. Ketika buka tuh ada aturan, Rasulullah tuh sudah memberikan contoh. Kalau kita saum setelah 13 jam tidak ada masuk makanan,
Yang pertama itu adalah tajil kan. Tajil. Berbukalah dengan Yang manis. Betul dok. dan berserat. Nah, Contohnya kurma. Kurma itu kan berserat dan glikogen tinggi. Nah, itu dia Besti. Kurma manfaatnya ternyata. Kurma atau yang manis lain lah ya. Nah, itu Bising dia. kayak orang promosi kurma. Kenapa? Karena ketika dia sudah 13 jam tidak ada makanan, Betul. itu sangat regenerasi pada banyak sel muda. Kalau masuk yang berat, rusak sel mudanya. Maka masuk yang berserat, mudah dicerna dan glikogen tinggi. Oke. Jadi sumber energi nggak usah diurai lagi. Nah, itu dia dok. Nah, itu setiap hari begitu 30 hari kan fresh tuh. Itu syaratnya. Begitu iftar bismillah, batali dengan air, makanlah yang manis yang berserat tinggi. Betul. Biarkan dia bekerja dulu. Ya, bolehlah mungkin bala-bala setelah 15 menit lah. Itu dia dok. Kita utamanya kadang bala-bala. Godaannya bala-bala. Gorengan. Gorengan, beri waktu dulu. Betul dok. Sambil nunggu waktu sholat dulu. Sholat kan temanin tuh. Sholat maghrib. Sholat maghrib, rukun. Jadi nggak langsung makan dok ya? Nggak langsung makan. Makan besar nasi gitu. Beri waktu dulu. Kalau nggak kaget. Kadang orang suka nggak sabar dok. Pengen langsung nasi. Itu godaannya. Godaannya itu. Nasi Wah. Padang apalagi. Waduh. Terbayang-bayang sebelum Terbayang-bayang buka. udah Betul. ngantri di meja makan dok. Betul. Oh, itu gitu, Dok, kuncinya, ya? SOP-nya Oke. itu, SK-nya itu. Kalau ingin mendapatkan optimal itu. Optimal. Apakah orang yang setelah buka langsung makan Padang batal? Sah saumnya. Sah saja. Oke. Cuman tidak mendapat optimal Nah. fadilah manfaat. Iya dok. 13 jam istirahat sedang regenerasi usus, maka berilah yang mudah-mudah dulu. Bahkan Rasulullah mencontohkan kalau nggak setelah dia sholat maghrib, ya setelah sholat tarawih, setelah sholat isya. Makannya tuh dok. Makannya itu. Oh, yang makan yang besarnya Makan itu. yang besar. Nanti dia tahajud kan, Oke. beliau itu tahajud. Itu iftar ya, sahur misalkan. Sahur kan diakhirkan. Ya. Perintahnya gitu, contohnya gitu. Itu ada maksudnya. Oh gitu dok. Karena kalau dia terlampau jauh, Hmm. ya proses pencernaannya akan membuat dia kantuk salah bagiannya, merusak sel tadi. Jadi kalau agak deket, maka dia dicerna, disimpan dalam glikogen, disimpan untuk 13 hari, Oke. 13 jam berikut. Itu saum. Oke siap. Yang lain misalkan tadarus. Nah tadi dok seperti awal kita bicarakan dok ya. Kita bahas masalah tadarus dok ya. Al-Quran. Jadi apa namanya? Zikrullah itu bisa sholat, saum, saum. tadarus, zikir dengan baca kalimat talbiyah, bersedekah, bisa juga memberikan kebahagiaan ke orang lain. Betul. Yang penting dia tujuannya mengingat Allah. Nah, tadarus itu di bulan puasa kan di pahalanya satu huruf tuh bisa berlipat-lipat. Berlipat-lipat dok ya. Tadarus yang bermakna pada ketenangan hati, makna adalah tadarus yang paham maknanya, bahkan kalau dia seorang hafid bagus. Atau dia, saya sih yakinnya kalau baca Quran dengan tartil, karena tenang gitu kan, tartil contohnya itu akan terasa tenang. Bahkan di beberapa negara itu kalau kita naik pesawat suka ada relaxing musik. Saya cari-cari ada Quran di situ. Oh ada Quran. Orang barat tuh melihat bahwa Quran tuh musik, Oh. recital musik. Recital musik. Tapi betul sih kalau Betul, Dok, kita, ya? kalau kita dengerin orang ngaji atau kita ngaji pelan-pelan aja. Karena yang Nyaman, ini Dok, ya? Iya, nyaman. Yang ini bukan malah cepet apa hatamnya. Oh. Tapi Berdampak hatam boleh, tapi kalau ingin berdampak pada hati, tenang. tenang dok ya. Karena Oke. perintahnya adalah bacalah Quran dengan tartil. Nah itu dia Besti Quran ya. Kita dengan tartil. Nah, yang berikutnya adalah sholat. Sholat. Sholat Oke. sunat, sholat wajib, sholat tahajud, sholat duha. Setiap sholat kalau kita ruku sujud dengan tumanina, Ya. itu berdampak. Itu Dr. Fatimah Ibrahim dari Malaysia sudah mengungkap. Dia seorang insinyur. Bagaimana gerakan-gerakan sholat itu berdampak pada jantung, paru-paru, Wah luas dok ya. otak, Betul, pada Dok. pencernaan. Tawaruk atau duduk antara dua buah sujud dan tasahud akhir itu berdampak pada pelvis, diurai di situ. Kalau kita Wah. browsing itu banyak. Nah, kalau itu dilakukan banyak selama Ramadan, tahajud, rawatib, wajib, wah semuanya dengan tartil, dengan tumanina, dengan tenang, dapat pahalanya, dapat kesehatan. Jadi kalau sholat buru-buru gimana dok? Dia sah sholatnya. Banyak juga tuh ya buru-buru. Sah Cepat sholatnya. banget sholatnya, Tapi beres. nggak dampak kesehatan nggak dapat. Oke. Boleh aja sih. Kalau misalkan, saya nggak bisa sekarang, ya nggak apa-apa. Tapi sempatkan satu kali dalam apakah nanti saya mah sholatnya mau tarawihnya nanti aja mau tenang. Ya. Saya mau duha tapi supaya santai sebelum praktek. Misalnya. Oke. Jadi itu syaratnya adalah tumaninah. Bahkan sedekah pun kalau dengan ikhlas ada kebahagiaan kan. Aduh, orang yang dunia
Betul, Dok. tiba-tiba gembira lihat Oh orang gembira iya, kan senang kita. Oh. itu oksitosin keluar. Oh, jelas, Dok ya. Bayangin coba kalau iman, niat ikhlas, semua ibadah Ramadan dilakukan dengan cara SOP SKP tadi. Jadi kalau anti Idul Fitri dia fitrah tuh wajar kan? Itulah makna rahasia dibalik kenapa ketika akhir Ramadan kita menjadi fitri kembali. Nah, itu dia, Dok ya. Jadi akhirnya adalah fitri dan Fitri. ya, kembali ke fitri, Dok ya. Menjadi ke fitri. Oke, betul. Besti ya. Jadi pada saat Ramadan ini kita semua berharap kembali kepada fitri. Nah, Fitrah. fitrah tadi bisa dapat satu, artinya ibadahnya aja, atau dua, fisiknya juga. Ya. Fitrah itu menurut para ulama dan para ahli terjemahkan dalam dua aspek sebenarnya. Jadi dia kembali fitrahnya sebagai seorang manusia yang seperti dia dilahirkan semula. Betul. Gitu kan gambarannya. Kan kalau bayi lahir itu kan organnya masih muda, Masih muda. fresh. Betul. Imannya masih bersih. Masih bersih. Nah, menurut saya kalau ingin mencapai dua-duanya itu, ini perintah Allah yang sudah ada diberikan dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun, dijalankan dengan SOP yang sesuai, saya yakin dapat. Maka orang-orang yang melaksanakan ibadah saum dengan cara yang sesuai SOP dan SK secara tuntutan berlaku, dia akan dapat. Jadi orang akan refresh, tidak akan mudah sakit. Iya, Jadi kan psiko, neuroimunologi. Nah, imunologi itu kan untuk mencegah. Bahkan dari penelitian terakhir itu ada bagaimana saum Ramadan itu bisa mencegah perkembangan kanker. Ada risetnya itu tentang kalau kalian Sampai kita kanker, Dok ya. ya Mencegah, ya. mengendalikan pertumbuhan kanker. Iya. Begitu Dokter Garnana. Jadi mudah-mudahan ya kalau paparan singkat untuk mudah-mudahan. trigger aja ya. Betul, Dok. Aja. Ya, jadi Sobat Besti, kita sudah saksikan tadi paparan Dokter Dadang Rokanta tentang Al-Quran terhadap tubuh kita, begitu fantastis, banyak banget manfaatnya. Sobat Besti jangan lupa hari ini dan seterusnya sampai akhir kita nanti Idul Fitri, baca Quran dan tartil, Ada syaratnya. ibadah, Sholat, dengan tumaninah, saum sesuai dengan sunnah Rasul. Ulah buru-buru. Jangan buru-buru, jangan pengen cepet buka. Ya namanya lapar wajar, Dok ya. Kita selalu lapar, ingin cepet buka, Dok ya. Sholat berapa menit? Paling 5 menit, 3 menit. Sholat juga sebentar. Ya kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Kapan lagi? Setahun cuma sekali. Ya Al-Quran sebagai penawar dan penyembuh juga, itu kita harus ingat. Dan Dokter Dadang buat Besti yang di seluruh Indonesia, Ya. Jawa Barat dan sekitarnya, kita berharap dengan Ramadan ini kita puasanya tamat, kemudian kita ibadah-ibadah yang lain juga kita amalkan ya. Jangan lupa tadi kita buka dengan yang manis, yang berserat, contohnya kurma, jangan langsung gorengan. Makanan juga tunda dulu, karena yakin makan tuh pasti ada waktunya, Dok ya. Ada waktunya lah, dinikmati lah. Nikmati, Dok ya. Ulah Jangan buru-buru. Ya, Nah, itu dia. Yang buru-buru selalu ya ada cedera. Iya. Saya yakin lah ya sahabat Besti juga teman-teman semua. Kita kan belum tentu dapat Ramadan tahun depan. Nah, itu dia. Betul, Ya, Dokter. kita nggak tahu apa. Betul. Kemarin teman kita ada ya yang tiba-tiba kita nggak tahu memang karena usia itu urusan Allah. Iya. Yang Ketemu tua belum lagi. tentu. Betul. Saya yang muda kan jadi yang muda ya. Ya. Mudah-mudahan Allah mayarham Betul, ya, betul. bahagia di datanya. Jadi manfaatkan peluang ini, masih ada 3 minggu Nah, untuk mendapatkan optimal, tidak hanya spiritnya, juga Ya. mendapatkan bagaimana dampak pada kesehatan kita. betul. Dan bagi kita profesi medis itu bagian dari tadabur kita. Ya. Cara kita bersyukur, memahami ilmu masing-masing, ilmu misalnya emergensi, saya di ruang OKA, memahami betul. Begitu ada kejadian yang membuat kita takjub, kita kan mengucap alhamdulillah, bersyukur. Itu betul. bagian dari tadi. Ya. Karena kata Allah, kalau kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah, pertama akan naik ke langit, didengarkan para malaikat dan didengar Allah. Yang kedua berdampak pada tadi tatmainul qulub, Betul. bertenang hatinya. Ketika tenang hati, hormon oksitosin, dopamin, endorfin, hormon kebahagiaan akan muncrat keluar. Wah, bayangin tuh. Kalau itu dilakukan berulang-ulang, Betul, Dok. gitu. Iya. Itu sahabat Besti ya. Oke. Mudah-mudahan paparan ini atau diskusi ini dengan Dokter Garna memberikan trigger dan wawasan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam puasa kita Baik. dan juga dalam pekerjaan profesi kita. Profesi kita adalah profesi yang sangat luhur, memperhatikan orang, kita empati, itu juga menimbulkan kebahagiaan.
dan akan menjadi bagian dari, menurut saya sih akan menjadi amal yang sangat baik. Ya. Asal memang kita niatnya memang bukan niat dunia. Betul, ya. Dok. Itu. Siap, Dokter Dadang. Terima kasih paparannya untuk hari Sama, ini. alhamdulillah. Iya, Sobat Besti, podcast Ide Jabar bersama Sehat Teman Ide Jabar. Kita kembali lagi. Itu bersama sehat. Betul, iya Dokter. Jadi Besti. nanti kita kembali lagi dengan tema-tema yang bakal menarik pasti. Dengan pembicara yang lain juga. Kita nantikan acara-acara berikutnya di podcast Ide Jabar Besti bersama Sehat Teman Ide Jabar. Salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Gena, makasih. Ya, makasih Dok. Lagi. Siap Dok. Siap.